Amin. Puji Tuhan. Sebelum Anda duduk, boleh dong sapa kanan kirinya bilang kamu akan menerima berkat pada pagi hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara sekalian. Ya, shalom semuanya. Selamat pagi. Selamat berkumpul kembali di tempat ini untuk memuji besarkan nama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan kembali memberitakan kebenaran firman Allah. Dan di pagi yang indah ini, di kesempatan yang indah ini, saya akan memberitakan firman Allah yang berjudul Elevate Your Life. Yang berarti adalah tingkatkan atau ya, kita meningkatkan kehidupan kita. Nah, pagi hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan atau peningkatan hidup kita. Di zaman sekarang, banyak orang yang ingin meningkatkan dan mengembangkan kehidupan mereka, betul? Dalam artian mereka ingin menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Salah satu contohnya adalah ada yang ke gym untuk meningkatkan otot-otot mereka. Ada juga yang pergi ke les untuk meningkatkan daya kepintaran mereka di dalam sekolah. Ada juga yang rajin bekerja untuk meningkatkan biaya hidup, keuangan mereka. Ada juga yang mengikuti lomba-lomba untuk meningkatkan prestasi mereka. Dan yang terakhir, ada juga yang meningkatkan makan mereka. Supaya apa? Supaya saudara yang bilang ya. Supaya lebih besar, ya lebih sehat, puji Tuhan. Ya, nah, saudara, secara ilmiah banyak orang meningkatkan suatu hal dalam hidup mereka. Pasti saudara sendiri juga masing-masing memiliki target peningkatan hidup apa yang ingin saudara tingkatkan dalam hidup saudara, betul? Pasti adalah. Apapun itu, entah masalah keuangan, entah masalah prestasi, entah masalah sekolah, entah masalah hobi saudara. Saudara pasti ingin meningkatkannya ke level yang lebih tinggi, betul? Nah, tapi ada juga orang yang nyaman dan akhirnya mereka tidak peduli dengan kehidupan mereka. Dan mereka lupa kalau mereka tuh harus go on. Mereka harus ke level selanjutnya dan level selanjutnya. Nah, inilah yang harus kita waspadai, saudara. Jangan sampai kita sudah merasa kita ini sudah di level paling tinggi. Padahal sebenarnya di dalam kehidupan itu tidak ada yang namanya level tertinggi, saudara. Setiap kehidupan itu masih bisa meningkatkan level. Sama seperti permainan game. Dari level 1, naik level 2, naik level 3, sampai seterusnya. Dan di dalam kehidupan, di dalam dunia ini tidak ada yang namanya level tertinggi. Bahkan orang tertinggi pun masih bisa meningkatkan kehidupan mereka lagi. Sampai nanti finishnya adalah di saat kita sudah dipanggil pulang ke Allah Bapa di surga. Nah, sama halnya kita sebagai seorang Kristen, as a Christian, kita juga harus meningkatkan kekristenan kita untuk kita lebih dan lebih lagi. Jadi saudara, sebagai orang Kristen kita nggak hanya stuck di situ-situ aja. Sebagai contoh, sebagai orang Kristen, kita ke gereja. Ke gereja bukan cuma buat rutinitas. Kita baca firman. Baca firman bukan hanya sebagai bacaan setiap hari atau sebagai hobi. Seperti kita membaca komik. Atau berdoa. Berdoa cuma buat kelihatan kita Kristen aja. Nah, saudara bisa catat. Setiap kali kita melakukan hal-hal seperti ini, saudara, kalau saudara menghayatinya, kalau saudara melakukannya dengan sungguh-sungguh, itu sebenarnya setiap kita melakukan itu ada hal yang berbeda-beda di setiap waktunya. Misalnya hari ini kita baca firman, besoknya kita baca firman, halnya yang sama, firmannya yang sama, tapi yang kita dapat itu berbeda. Nah itu saudara. Di saat saudara bisa meningkatkan levelnya, nah disitulah saudara akan mengerti perbedaan-perbedaan itu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, the question is, what should we increase in our life?
apa yang harus kita tingkatkan di dalam kehidupan kita sebagai Kristen tentunya. Yang pertama, the first one is faith atau iman. Sama-sama sama saya katakan iman. Iman, puji Tuhan. Kita buka Ibrani 12 ayat 2. Sama-sama kita baca dulu ayatnya. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk kanan tahta Allah. Di Ibrani 12 ayat yang kedua dalam NIV version. Di situ dijelaskan bahwa Yesus sebagai pioneer and perfecter of faith. Di ESV version dijelaskan bahwa Yesus adalah founder and perfecter of our faith. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa Yesus adalah satu-satunya orang, satu-satunya manusia yang pernah hidup di dunia. Dia adalah sebagai contoh iman yang sempurna. Di sini saya menuliskan 3 tingkatan dalam iman. There is 3 kind of faith. Yang pertama adalah little faith, yang berarti iman yang kecil. Yang kedua ada namanya great faith, yang berarti iman yang besar. Nah, yang ketiga adalah perfect faith, iman yang sempurna. Nah, biasanya kalau kita ini sering dengar tentang iman anak-anak, iman dewasa, dan iman yang sempurna, betul? Nah, kita sering dengar nih tentang hal ini. Mari kita bedah satu-satu. Iman anak-anak. Saudara tahu anak-anak, betul? Nah, di sini juga banyak yang sudah mempunyai anak-anak, bahkan sudah ada yang mempunyai cucu. Nah, di sini kita lihat anak-anak, bayi yang baru lahir, ya kisaran umur sebulan 2 bulan lah. Di saat dia masih anak-anak, di saat dia masih bayi, apa yang harus dia makan? ASI, susu. Apakah dia udah bisa makan ASI? Apakah dia udah bisa makan biskuit? Belum ya. Nah, ini pertama-tama dia harus diberi ASI dulu, dibeli makanan-makanan yang ringan dulu, karena dia masih memproses. Dia nggak bisa langsung ke yang berat-berat, langsung dimakan gitu, yang ada apa ya? Ya begitulah ya. Jadi nggak bisa dia, anak-anak tuh dikasih makan makanan yang berat. Nah ini iman yang kecil tuh, iman anak-anak itu seperti ini. Nah, biasanya iman anak-anak ini dipakai untuk orang yang baru mengenal Tuhan. Nah, itu istilahnya. Biasanya iman yang anak-anak. Nah, orang-orang yang baru mengenal Tuhan tuh, yang baru percaya dengan Tuhan, itu disebut dengan iman yang anak-anak. Terus ada lagi tingkatan selanjutnya, iman dewasa. Setelah dari anak-anak kita memberi makan yang ringan-ringan, kita kasih makan ASI, kita kasih minum ASI segala macam kan, yang makanan-makanan ringan, sampai akhirnya dia mulai dewasa dan dia bisa memakan yang berat-berat. Contohnya apa, saudara? Nah, ASI. Udah bisa makan bubur, udah bisa makan Indomie segala macam lah itu. Kalau udah dewasa, betul? Nah, inilah iman kedewasaan. Nah, iman kedewasaan ini biasanya orang-orang yang sudah lama sekali mengenal Tuhan dan dia sudah banyak belajar tentang Tuhan. Dan yang ketiga, ada yang namanya iman kesempurnaan. Sampai saat ini, saudara, kalau saudara riset, iman kesempurnaan ini sangat sulit dicari. Hanya satu contoh yang bisa kita lihat iman kesempurnaan ini hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Nah, itu iman yang sempurna. Saudara pasti tahu kisahnya Tuhan Yesus, mulai dari dia lahir sampai dia disalibkan, sampai dia mati, bahkan sampai dia naik ke surga. Itu contoh iman yang sempurna. Saya nggak perlu menjelaskan di sini. Itu contoh iman yang sempurna.
Nah sekarang saudara, sekarang pertanyaannya adalah sampai di mana iman saudara? Saudara sudah bisa membayangkan ya, tiga macam iman ini. Iman anak-anak, iman dewasa, dan iman kesempurnaan. Nah sekarang sampai di mana iman saudara? Bukan berarti saudara sudah lama mengikut Tuhan, saudara sudah mengetahui kebenaran firman Allah, bukan berarti iman saudara sudah mencapai iman sempurna. Hati-hati saudara. Hati-hati. Kita harus riset lagi. Kita coba pikirin lagi. Sudah sampai di mana iman kita? Nah, kalau misalnya kita masih di iman anak-anak, gak apa-apa saudara, gak ada salahnya kita masih di iman anak-anak. Yang penting kita mau meningkatkannya. Kita mau meningkat saudara, kita mau bertumbuh. Jadi kita gak hanya stuck di situ-situ aja. Nah ini penting saudara. Atau mungkin beberapa dari antara saudara sudah memiliki iman yang kedewasaan. Puji Tuhan saudara. Puji Tuhan. Tapi gak hanya sampai di iman dewasa saja, gak cukup. Kita lebih lagi meningkatkan ke iman yang kesempurnaan. Tapi kok kau bilang gak ada iman yang sempurna. Tapi kita mau. Mungkin kelihatannya mustahil, tapi di saat kita berjalan bersama Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Amin saudara? Mau meningkatkan iman saudara? Kita belajar saudara, sama-sama kita belajar untuk kita meningkatkan kehidupan kita. Mulai dari iman. Mulai dari iman. Next, yang kedua, apa yang harus kita tingkatkan? Yang kedua adalah faithfulness, kesetiaan. Kesetiaan. Sebelum saya jelaskan lebih panjang, kita baca dulu ayatnya. Amsal 3 ayat yang ketiga sampai keempat. Coba kita lihat Amsal 3 ayat 3 sampai yang keempat. Kita baca bersama-sama. Ya, kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ayat yang keempat. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Di ayat ini kita lihat dikatakan bahwa, coba balik lagi ke ayat yang ketiga. Dikatakan janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Dan di sini kita bisa perhatikan, kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Saudara lihat, Tuhan memerintahkan sampai segitunya saudara. Kita harus mengalungkan itu. Dan bahkan kita harus menuliskan itu pada loh hati kita. Sepenting itu saudara kesetiaan. Tapi kita lihat, seperti yang baru saya bilang. Di saat kita meningkatkan sesuatu saudara, itu bukan menjadi suatu kerugian bagi kita. Tapi di saat kita mau meningkatkan sesuatu dan kita berhasil meningkatkannya, kita bisa bangga, betul? Kita bisa bangga dengan diri kita sendiri. Dan pasti ada yang namanya hadiah dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, kalau kita lihat di ayat yang keempatnya, coba kita baca. Di ayat yang keempatnya. Nah, di sini. Soalnya ayat keempat. Nah, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah. Dalam pandangan Allah. Lihat saudara, pandangan Allah lagi. Bahkan dituliskan bonusnya adalah serta manusia. Saudara lihat, di saat saudara berhasil meningkatkan kasih setia saudara, penghargaan itu akan diberikan kepada saudara sekalian. Amin. Nah, sekarang kita mau bahas tentang si kesetiaannya ini. Kita mau bahas tentang kesetiaannya ini. Kesetiaan ini sekarang sangat-sangat sulit ditemukan. Khususnya di dalam kalangan orang-orang Kristen. Tapi
Tapi bukan saya berarti bilang nggak ada ya saudara. Sangat-sangat sulit. Kenapa begitu? Tidak sedikit teman-teman Kristen kita ini di luaran sana banyak yang bercerai. Karena apa saudara? Salah satu hal yang paling banyak bercerai itu pasti karena perselingkuhan. Betul? Karena tidak kesetiaan. Sangat-sangat disayangkan saudara. Ada juga yang berpisah dengan keluarganya. Ya karena itu, tidak kesetiaan itu. Sampai membubarkan keluarganya, sampai keluarganya berpisah kemana-kemana. Ini soal sangat-sangat disayangkan saudara. Padahal kesetiaan ini sangat penting. Dan bahkan ada beberapa hal yang menurut saya itu sangat naif. Sangat-sangat naif. Karena ada yang tidak bisa setia di dalam pelayanannya. Padahal kita sebagai orang Kristen, tugas kita apa sih? Kita melayani, betul? Kita melayani. Kita datang ke gereja. Dan sangat-sangat disayangkan saudara. Ini real. Saya lihat di TikTok tuh banyak yang mengeluh lah. Ada beberapa yang ngomong, kok saya gak bertumbuh ya di gereja ini. Dan mereka tuh cari masukan gitu dari teman-teman gitu kan. Tapi komennya tuh sangat-sangat yang menurut saya tuh gimana ya? Karena mereka bilang, kalau gak bertumbuh pindah gereja. Langsung nusuk hati saya pas saya baca itu. Saudara, di saat saudara merasa tidak bertumbuh, terus saudara pindah gereja, terus nanti yang disalahkan kembali adalah si gerejanya ini. Kasihan saudara. Oke, let's say Bapak gembalanya itu udah gak bisa ini, udah banyak lakuin hal-hal yang di luar daripada Allah, di luar daripada firman Tuhan. Masih bisa diterima? Oke lah, 50-50. Tapi kalau dia tidak bertumbuh, dia tidak bisa meningkat, itu karena dia ngerasa hampa, terus yang disalahin itu gerejanya. Bisa ngomong apa kita saudara? Sedih gak saudara? Sedih banget. Tapi di luaran sana memang begitu faktanya. Dan saya lihat memang begitu. Mereka bertanya, kenapa saya gak bertumbuh? Pindah gereja, ganti gerejanya yang lain. Mungkin di gereja itu kamu udah banyak hal lah. Saya sebagai orang yang udah full timer, saudara, sangat sedih melihat itu. Aduh Tuhan. Padahal ini adalah salah satu praktek yang Tuhan kasih tentang kesetiaan. Tentang kesetiaan. Itu adalah salah satu praktek. Kita melayani di situ, kita setia di situ. Tuhan juga pasti nggak akan tutup mata. Tuhan akan melihat itu. Kesetiaan itu bukan dimulai dari yang udah besar-besar, saudara. Enggak. Dikatakan bahkan di firman Allah, mulailah dari yang kecil. Maka Tuhan akan mempercayakan yang besar. Mulailah setia dari hal-hal yang kecil, perkara-perkara yang kecil. Kalau saudara gak bisa setia dalam perkara kecil, bagaimana dengan hal yang besar? Itu. Saya di sini mau mengajak saudara, mari saudara, kita jangan naif seperti itu. Bukan berarti di sini saya bilang saudara nggak setia, tapi saya mau mengingatkan saudara kembali, jangan naif saudara. Ini adalah cara-caranya iblis untuk menjauhkan kita dari praktek-prakteknya Tuhan. Amin. Tetap setia saudara. Oke, saudara melihat itu adalah hal yang kecil Tuhan.
Aku sebenarnya bisa dapat yang lebih dari ini Tuhan, kenapa Tuhan kasih yang ini? Itu bukan berarti Tuhan gak percaya dengan hal yang besar. Tapi Tuhan mau lihat dulu kesetiaan saudara. Setia gak nih sama hal yang kecil? Barulah di situ ada peningkatan. Amin. Percaya saudara, setia dengan hal yang kecil, maka hal yang besar yang Tuhan kasih akan Tuhan kasih. Di dalam Hosea 6 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa Allah menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Coba saudara lihat. Kasih setia. Allah menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan. Tuhan gak butuh duit saudara. Tuhan gak butuh harta saudara. Yang Tuhan butuhkan adalah kesetiaan. Yang Tuhan butuhkan adalah kesetiaan dalam saudara mengikut Tuhan. Satu hal lagi saudara, kesetiaan dalam kekeluargaan. Kesetiaan dalam kekeluargaan itu juga sangat penting. Kita setia aja sama keluarga kita saudara. Mungkin banyak dari saudara di sini, banyak saudara yang disakiti. Banyak saudara yang merasa tidak dihargai di dalam keluarga. Tapi satu hal yang saya percaya, di saat saudara setia sama keluarga saudara, di situ Tuhan akan mengubahkan itu semua. Tuhan akan mengubahkan itu semua. Percaya dan yakin akan kebenaran firman Allah saudara, maka saudara akan mendapatkan penghargaan itu. Amin. Kita mau meningkatkan kesetiaan kita lebih dan lebih lagi. Amin. Kita mulai dari hal yang kecil sehingga Tuhan akan memberikan hal yang besar. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga, poin yang terakhir adalah tentang kasih. Tentang cinta kasih. Baca dulu ayatnya. 1 Yohanes 4 ayat yang 19. 1 Yohanes 4 ayat yang 19. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kita mengasihi kita. Setelah tentang kesetiaan, kita akan membahas tentang cinta kasih. Nah, saudara, kasih yang sempurna itu menyelenyapkan ketakutan. Amin. Cinta yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Nah, beberapa di antara saudara yang masih takut dalam hal apapun. Tapi jujur saudara, setiap manusia pasti memiliki ketakutan. Itu manusia kita, benar? Setiap kita pasti memiliki ketakutan. Tapi yang harus dicatat adalah jangan tinggal di dalam ketakutan itu. Nah, kita akan membahas tentang kasih. Kasih itu apa saudara? Sabar. Nah, kalau saudara mau tahu pengertian lebih detail lagi, coba saudara buka di 1 Korintus 13 ayat yang ke-4 sampai ke-7. Saudara boleh baca itu. Itu detail, sangat-sangat detail tentang penjelasan tentang si kasih itu sendiri. Nah, dijelaskan sangat-sangat detail. Sekarang pertanyaannya, kasih yang mana yang sudah saudara lakukan dari begitu banyak pengertian di 1 Korintus 13. Nah, coba saudara buka dulu dan boleh saudara baca. Saya kasih waktu saudara untuk membacanya. Dari antara penjelasan yang ada di 1 Korintus 13, kasih mana yang saudara sudah lakukan? Saudara gak perlu menjawabnya, biar saudara jawab sendiri dengan Tuhan. Amin. Nah, satu hal, ada satu scene di kartun Upin Ipin.
Di situ ada tokoh yang namanya Meme. Pernah ngomong begini, saudara. Dunia ini tanpa cinta itu nggak ada artinya. Dunia ini tanpa kasih itu nggak ada artinya. Betul apa betul? Betul? Tanpa cinta kita nggak ada artinya. Coba bayangin kalau nggak ada cinta. Boro-boro ditabrak, saudara. Senggol sedikit aja udah langsung. Ada cinta aja masih begitu, saudara. Apalagi nggak ada cinta, saudara bayangin. Betul nggak? Nah, saudara, itu. Dan itu memang betul. Realnya seperti itu. Dan satu hal yang paling sering kita dengar, kalau kita ngomongin tentang love, tentang kasih, tentang cinta, adalah suatu hubungan. Betul nggak? Relationship atau hubungan. Dan menurut saya, si hubungan ini adalah praktek dari kasih tersebut. Benar kan? Coba saudara flashback lagi ke masa-masa kejayaan saudara, masa-masa di mana saudara masih pacaran segala macam, mana saudara masih sayang-sayangan segala macam di saat itu. Coba saudara bisa flashback lagi. Di situ pasti menggambarkan jelas tentang si kasih itu, betul nggak? Menggambarkan sangat-sangat jelas. Nah, karena di dalam hubungan itu kita juga harus banyak belajar tentang yang namanya ada murah hati, nggak boleh cemburu, harus sabar segala macam, betul nggak? Betul? Nah, contoh yang saya ambil ini, saudara, tentang hubungan ini. Coba ya kita bedah satu persatu. Kalau di dalam hubungan sampai yang namanya kepernikahan, itu kan ada tahapannya tuh. Gak mungkin orang langsung kenal, nikah yuk lah gitu. Kan gak mungkin kan. Pasti ada pertahapan-pertahapannya. Dari awal, yang pasti PDKT, pendekatan dulu, ya kan? Pendekatan, sampai akhirnya muncullah cinta. Jangan ragu, saudara. Kita nih masih anak muda semua, amen. Masih mau flashback ke itu, masih mau merasakan cinta, gitu. Nah, muncullah cinta dan akhirnya adalah suatu ikatan yang namanya pacaran. Di masa-masa pacaran itu ya udah pastilah itu masa-masa yang paling terindah lah. Kalau kata orang-orang sekarang tuh, masa pacaran itu masa-masa paling indah. Bener gak Jim? Ketawanya. Bener gak Jim? Amin? Amin. Masa pacaran itu masa-masa paling indah. Nah, di situ pokoknya ya saling menyayangi, saling mencintai segala macam, bener gak? Sampai akhirnya, aduh sudah serius nih, udah cinta banget nih. Nah sampai akhirnya ke masa-masa yang dinamakan tunangan. Nah tunangan ini yang saling mengikat, saling ini, tapi justru masa tunangan ini banyak saya dengar katanya kalau udah masuk masa tunangan itu justru masa yang paling sulit. Karena banyak banget cobaannya gitu. Dan kalau saya lihat di kehidupan nyata emang benar sih. Banyak banget gitu yang dicobain di masa-masa tunangan ini gitu kan. Dan banyak yang gagal dalam pernikahan gara-gara waktu tunangan tuh ketahuan sifat aslinya lah, inilah itulah, banyak lah pokoknya. Tapi ada juga yang berhasil melewati masa-masa tersebut. Sampai akhirnya mereka menikah. Nah di masa pernikahan ini lebih banyak lagi tantangannya. Cinta kasihnya sih udah sempurna gitu, karena mereka sudah memutuskan untuk saling menikah, benar nggak? Nah, tapi banyak juga tantangannya. Nah itulah peningkatan, betul nggak? Kalau kita mau ambil dari segi pacaran, nah sekarang kita mau ambil dari segi cinta kasih kita sama Tuhan.
Sekarang saudara udah nyampe di tahapan mana nih sama Tuhan? Jangan salah saudara. Saudara juga kalau dikatakan di ayat di Alkitab itu ada yang mengatakan bahwa nanti saudara itu akan menjadi mempelai wanitanya. Nah, Tuhan akan meminang saudara. Itu istilah ya. Istilahnya seperti itu. Di Alkitab dituliskan. Nah, sekarang cintanya saudara ini udah sampai di mana nih sama Tuhan? Apakah masih PDKT nih kok? Gak apa-apa. Namanya PDKT kan pendekatan kan. Berarti kita mau lebih lagi kenal dulu nih sama Tuhan. Sampai nanti udah sampai ke tahapan, ternyata udah sampai tahapan ketunangan. Puji Tuhan. Berarti cinta saudara sudah mulai makin sempurna lagi sama Tuhan. Atau saudara udah ngerasa, wah udah pokoknya saya udah cinta mati lah sama Tuhan. Berarti saudara sudah merasa saudara sudah menikah dengan Tuhan. Nah ini ibarat ya saudara. Ini ibarat yang kita pakai. Nah, sekarang kita coba untuk lihat lagi ke dalam diri kita. Sudah sampai mana percintaan kita dengan Tuhan? Amin. Amin. Nah, kalau saudara sendiri, kalau saudara saja bisa begitu cinta dengan pasangan saudara, masa gak bisa begitu cinta dengan Tuhan? Betul? Meningkat. Gak hanya stuck. Pagi hari ini, saudara, 3 hal yang ingin saya sampaikan untuk kita meningkatkan hidup kita. Yang pertama ada iman. Yang kedua yang ketiga ada cinta kasih. Dari 3 hal ini kita mau belajar dulu untuk meningkatkan dan terus meningkatkan dan terus meningkatkan. Amin. Kita jangan mau stuck di situ-situ aja. Saya udah cukup punya iman sama Tuhan, segini aja lah. Kesetiaan sama Tuhan segini aja. Cinta sama Tuhan segini aja. Jangan saudara. Tapi kita mau breakthrough. Kita mau menerobos itu semua. Ada terobosan terjadi saudara. Ada peningkatan terjadi pagi hari ini. Amin. Sama-sama belajar saudara. Sama-sama belajar. Saya pun masih belajar. Kita juga sama-sama belajar untuk saling meningkatkan hidup kita. Dan saya yakin seperti tadi yang dikatakan di Amsal, bahwa di saat saudara sudah berhasil meningkatkan itu, penghargaan di dalam pandangan Allah serta manusia akan menjadi milik saudara dan saya. Amin. Pagi hari ini kita mau meningkatkan hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. 3 hal. Jangan lupakan itu. Puji Tuhan, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Haleluya.